Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Peluang dan Tantangan UMKM dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19. Latar belakang: pandemi COVID-19 di akhir tahun 2019 menjadi masalah dunia termasuk Indonesia. Adanya COVID-19 ini, banyak orang takut keluar rumah, khawatir dengan masalah keuangan, pertemuan antar orang menjadi terbatas, banyak karyawan dirumahkan, perubahan kebiasaan, resiko yang diakibatkan oleh COVID, pola kerja, WFH, perubahan pola konsumsi masyarakat, makhluk sosial menjadi makhluk individual, offline menjadi online. Pandemi COVID-19 berdampak pada perubahan tatanan kehidupan sosial serta menurunnya kinerja ekonomi bagi sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia. Perekonomian Indonesia juga mengalami dampak signifikan. Berbagai usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kemacetan bisnis. Pandemi COVID-19 ini bagi dunia wirausaha adalah pasar sepi, distribusi produk terhambat, omset turun drastis, modal terganggu, kredit macet, bahan baku terbatas, perubahan permintaan dari konsumen, pemasaran terbatas, dan daya beli menurun. Rumusan masalah: berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana analisis pada jurnal Peluang dan Tantangan UMKM dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19. Landasan teori. Pengertian UMKM. Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari undang-undang tersebut dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki atau dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Sedangkan usaha mikro adalah badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil, atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi, dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk. Sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya. Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya usaha mikro, kecil, dan menengah yang tangguh dan mandiri, yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan. Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain sebagai berikut. 1. Innova dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk. 2. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil. 3. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak dan penyerapannya terhadap tenaga kerja. 4. Fleksibel dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perubahan yang besar yang pada umumnya birokrasi. 5. Terdapatnya dinamisme manajerial dan peran kewirausahaan. Kriteria UMKM. Usaha mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria
yakni memiliki kekayaan bersih, memiliki hasil penjualan usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria, yakni memiliki kekayaan bersih lebih, memiliki hasil penjualan tahunan lebih. Usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai atau bagian baik maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih lebih, memiliki hasil penjualan tahunan lebih. Klasifikasi UMKM dibagi menjadi 4 livelihood activities: micro enterprise, small dynamic enterprise, fast moving enterprise. Peranan UMKM diakui bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Di negara maju, UMKM sangat penting. Tidak hanya kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, seperti halnya di negara sudah berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar. Karakteristik usaha mikro, usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat, serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut. Akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan, seperti perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik. Perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan. Penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut. Mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut. Metode penelitian ini menggunakan 2 metode, yakni 1. Studi kepustakaan, 2. Wawancara. Hasil dan pembahasan. Indikator keberhasilan sebuah daerah atau wilayah salah satunya adalah dari sisi ekonomi. Kemudian pertumbuhan ekonomi akan terlihat dari meningkatnya jumlah entrepreneur yang awalnya bermula dari tingkatan usaha mikro dan kecil yang terus berkembang menjadi usaha besar. Peluang dan tantangan bagi pelaku bisnis UMKM tahun 2020 yang saat ini terkena dampak wabah COVID-19. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam rapat Kabinet Indonesia Maju melalui video konferensi di Istana Merdeka Jakarta telah meminta pada jajarannya agar pelaku usaha mikro menengah terus diberi peluang untuk berproduksi, terutama di sektor pertanian, industri rumah tangga, warung tradisional, dan sektor makanan dengan protokol kesehatan yang ketat. Artinya, peluang untuk menjalankan usaha bagi pelaku UMKM diberikan perhatian penuh oleh pemerintah. Komentar terhadap penelitian, pemerintah telah memberikan berbagai peluang untuk para pelaku UMKM menjalankan usahanya. Perhatian penuh kepada UMKM dari pemerintah dengan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membantu pelaku UMKM dalam bentuk subsidi bunga, insentif pajak penundaan pembayaran pokok, dan pemberian tambahan kredit modal kerja. Peluang untuk UMKM adalah berupa perencanaan gerakan 1000 usaha mikro, kecil, dan menengah. Tantangan UMKM adalah bagaimana menghadapi strategi dalam mengisi kebutuhan pasar dalam negeri maupun pasar global, bagaimana dan menjaga kearifan lokal. Peluang yang telah diberikan oleh pemerintah ini diharapkan bisa membantu dan bermanfaat bagi pelaku UMKM di tengah wabah COVID-19 yang saat ini berlangsung baik di Indonesia
maupun di hampir seluruh negara dunia ini. Tantangan lainnya adalah pelaku UMKM harus menjaga kearifan lokal agar budaya Nusantara dan mencintai produk dalam negeri tetap menjadi prioritas agar pasar di Indonesia tidak diserbu oleh produk-produk dari luar negeri. Sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.